Perkenalkan, nama saya Indira Naswa dengan NPM 240 11 022 0077. Perkenalkan, nama saya Ketlia Hidria dengan NPM 240110220098. Perkenalkan, nama saya Dea Mariska dengan NPM 2401110220061. Perkenalkan, nama saya Tasya Fahira dengan NPM 2401110220059. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan aplikasi perpustakaan sederhana sebagai tugas besar mata kuliah pemrograman komputer. Aplikasi perpustakaan sederhana yang kami buat ini, kami buat ke dalam 3 versi, yaitu yang pertama menggunakan modul TK Inter dan terhubung dengan MySQL atau database. Yang kedua menggunakan HTML yang dirender menggunakan Flash di dalam aplikasi Tony, yaitu menggunakan bahasa Python, dan dia juga akan terhubung dengan database atau MySQL. Yang ketiga adalah menggunakan HTML juga, tetapi hanya satu fungsi saja yang terhubung kepada MySQL. Berbeda dengan versi yang kedua, di mana semua fungsinya, yaitu keempat fungsinya sekaligus terhubung kepada database atau MySQL. Aplikasi perpustakaan yang ditampilkan menggunakan GUI TK Inter sederhana dan HTML yang terhubung dengan database MySQL yang memiliki beberapa fitur dan fungsi, yaitu yang pertama, input data anggota baru. Pengguna dapat memasukkan data peminjaman buku seperti nomor anggota, kode buku, dan tanggal peminjaman. Kemudian, data peminjaman akan disimpan ke dalam database. Yang kedua, pengguna dapat menampilkan daftar buku yang ada di dalam database. Data buku yang berisi daftar buku yang tersedia dan dapat dipinjam oleh pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga menampilkan grafik pie chart yang menunjukkan proporsi jumlah buku dalam setiap kategori. Yang ketiga, input data peminjaman. Pengguna dapat memasukkan data peminjaman buku seperti nomor anggota, kode buku, dan tanggal peminjaman. Data peminjaman akan disimpan di dalam database. Yang pertama, pengembalian buku. Pengguna dapat mengembalikan buku dengan memasukkan kode buku yang ingin dikembalikan. Data pengembalian akan diupdate dalam database. Ini merupakan tampilan PHPMyAdmin yang berisikan database perpustakaan dan juga tabel books, borrowings, dan juga members. Yang pertama adalah table books, yang dimana isinya itu berisikan book ID, title, author, dan juga kategori dari buku-bukunya, dan sudah kami isikan juga buku yang tersedia di perpustakaan ini. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu table borrowings, yang dimana table borrowings ini berisikan borrowing ID, member ID, book ID, date, dan juga is return. Nah, is return ini mengindikasikan suatu buku sudah dikembalikan atau belum menggunakan angka 0 atau 1. Nah, yang terakhir adalah table members, di mana table members ini berisikan member ID, name, address, dan juga phone. Sehingga data pengguna yang menggunakan aplikasi kami ini tersimpan dan mereka mempunyai member ID tetap. Setelah itu, kita bisa lanjut melihat ke codingan. Nah, codingan ini menggunakan modul Flash sebagai render HTML-nya, menggunakan modul MySQL Connector, dan juga Matplotlib untuk menampilkan grafik buku. Nah, ini adalah codingnya yang berisikan perintah untuk menghubungkan MySQL dengan HTML, kemudian juga ada perintah untuk menampilkan grafik yang dimana data dari grafik ini itu berasal dari database MySQL atau PHPMyAdmin yang kita lihat sebelumnya. Setelah codingan ini di-run, akan muncul link berupa server di bawah shell-nya, dan kita bisa klik langsung dan akan memunculkan ke aplikasi. Nah, ini dia aplikasi yang kami buat, yaitu Welcome to Perpustakaan Digital Kelompok 4. Nah, kita punya 4 fungsi, yaitu ada Add Member, Show Book, Borrow Book, dan Return Book, yang dimana button ini itu memiliki animasi saat ia diklik atau ditekan. Nah, untuk tambah anggota, ini kita ada kolom untuk mengisikan nama, alamat,
dan nomor telepon. Dan juga jangan lupa untuk button tambah anggotanya ada animasi saat dia diklik. Kita bisa langsung saja mengisikan nama sebagai pengguna baru, yaitu contohnya kita isikan nama Isabel Moran. Dan alamatnya kita tulis contohnya adalah Paris. Dan kemudian kita tambahkan nomor telepon. Setelah itu, kita bisa langsung saja klik tambah anggota setelah semua kolom terisi. Kita klik. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan member ID kita. Member ID yang saya dapatkan adalah member ID 11. Setelah itu kita cek apakah data yang kita masukkan tadi sudah masuk ke dalam database atau belum. Kita cek paling bawah dan ternyata kita sudah masuk dengan member ID 11, nama Isabel Moran, address Paris, dan font seperti yang kita tadi masukkan. Setelah itu kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi showbook, yang dimana showbook ini berisikan daftar buku yang tersedia di perpustakaan atau di aplikasi perpustakaan sederhana ini. Ada 30 macam buku dan di bawahnya akan muncul grafik jumlah buku per kategori. Di sini ada kategori yang cukup banyak yang bisa kita lihat dan ditampilkan menggunakan grafik pie chart. Ini juga ada beberapa kategori dan juga persen yang ditampilkan menggunakan grafik pie chart tersebut. Grafik pie chart ini memiliki warna yang berbeda untuk setiap kategori buku dan saat ia ditekan pada bagian warna itu akan memunculkan nama kategori dan persennya. Setelah itu, kita bisa lihat buku apa yang menarik dan ingin kita pinjam. Contoh, kita ingin pinjam buku The Alchemist nomor 17. Kita back, kita kembali ke Borrow Book. Sekarang ada member ID, book ID, dan juga yang terakhir adalah tanggal peminjaman. Kita masukkan member ID kita 11, terus book ID yang kita ingin pinjam ada 17, dan masukkan tanggal di mana kita mau meminjam buku itu. Setelah semuanya terisi, kita bisa langsung tekan pinjam buku dan akan muncul data peminjaman berhasil ditambahkan. Kita lalu akan cek menggunakan PHP My Admin apakah data peminjaman kita beneran sudah masuk ke database atau belum. Dan ternyata data kita sudah masuk, yaitu dengan member ID 11, book ID 17, dan tanggal persis yang seperti kita masukkan tadi. Di is return, kita bisa lihat bahwa angkanya masih 0, berarti buku belum dikembalikan. Nah, untuk itu, kita bisa lanjut lagi menggunakan aplikasinya. Kita kembali lagi back. Kemudian, kita mau mengembalikan buku atau return the book. Kita cukup masukkan book ID, yaitu nomor 17. Kita klik kembalikan buku dan buku berhasil dikembalikan. Setelah itu kita cek apakah ia akan berubah menjadi angka 1. Dan ya, bukunya sudah dikembalikan dan is return berubah menjadi angka 1 sehingga buku tersebut dapat dipinjam oleh member yang lainnya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasinya. Dan ini adalah tampilannya. Punya beberapa keunikan tersendiri, yaitu saat buttonnya diklik, dia akan muncul animasi, kemudian tampilannya sudah ada grafik, jumlah buku per kategori, dan juga daftar buku yang cukup banyak kita masukkan di sini, hampir 30 buku. Ini merupakan folder di mana tempat untuk menyimpan halaman HTML-nya, yaitu seperti add member, kemudian index, show book, borrow book, dan return book dibuat secara terpisah. Yang dimana nanti halaman ini akan dirender menggunakan Flash yang ada di Tony, dan setelah itu semuanya juga akan otomatis terhubung ke dalam MySQL. Tetapi menggunakan Flash yang terhubung di Tony ini menggunakan bahasa Python memiliki beberapa kelemahan. Contohnya adalah dia ini itu
agak lumayan sulit untuk menambahkan foto atau gambar ke dalam website. Ini adalah aplikasi HTML yang terhubung dengan database, tapi hanya satu fungsi saja yang terhubung, yaitu pada bagian tambah anggota. Kita masuk kepada indeks atau tampilan awal home dari aplikasinya. Kita namai aplikasi ini adalah Perpustakaan TEP Unpad. Di depannya terdapat rekomendasi buku, yaitu buku Narnia dari C.S. Lewis, dan juga di sebelah kanan ada menu yang berisi login, tambah anggota, daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan di sebelah kiri itu terdapat buku terpopuler, fantasy, fiction, dan coming of age. Jadi bisa pilih dulu menu login anggota untuk pertama. Nah, ini adalah tampilan dari login anggota, yaitu berisikan username dan password, dan juga button login yang berwarna merah. Ketika kita selesai memasukkan username dan password, kita klik loginnya. Setelah itu kita kembali ke tambah anggota. Nah, di tambah anggota ini kita masukkan nama, username, password, nomor telepon. Kemudian setelah kita mengisi semua data yang ada di halaman tambah anggota ini, kita langsung klik saja tambah anggota, dan keanggotaan kita atau data diri kita akan terhubung ke database atau tersimpan ke database. Nah, setelah itu kita juga bisa lanjut ke daftar buku. Nah, di daftar buku ini terdapat berbagai macam buku dengan kategori yang berbeda. Yang pertama juga ada ID buku, judul buku, pengarang, kategori, gambar buku, stok buku, dan status buku. Nah, ini ada 5 buku yang berbeda. Kemudian juga diberi gambar atau visualisasi dari si buku tersebut. Ada gambarnya yang bisa kita lihat di sini, dan juga stok, dan juga status buku. Di sebelah kanannya ada menu, yaitu home. Itu kalau ditekan akan kembali ke home seperti tadi. Dan juga grafik buku, yang dimana akan menampilkan rating buku coming of age. Seperti ini. Kemudian kita bisa lanjut ke pinjam buku. Nah, di pinjam buku ini kita memasukkan username kita, kemudian ID buku yang ingin kita pinjam, dan juga tanggal peminjaman. Di tanggal peminjamannya sudah disediakan fitur kalender seperti ini, jadi lebih mudah kepada pengguna untuk memasukkan tanggal berapa ia meminjam bukunya. Nah, setelah kita isi semuanya, kita bisa tekan saja yang submit, dan datanya juga akan tersimpan. Setelah itu, kemudian kita lanjut ke kembalikan buku atau return the book. Nah, ini kembalikan buku, kita tekan saja, kemudian kita memasukkan username, ID buku, dan juga tanggal pengembalian yang sudah dilengkapi dengan kalender seperti ini supaya lebih mudah kepada penggunanya. Setelah itu, kita bisa tekan submit ketika kita selesai mengisikan data-data yang ada di halaman kembalikan buku. Nah, untuk itu kita langsung saja explore fitur lain. Yang pertama ada fitur baca selengkapnya untuk menampilkan sinopsis dari buku The Chronicles of Narnia yang ada di depan tadi. Selain itu, selain menjelaskan bukunya, kita juga beri rekomendasi seri buku Narnia lain seperti ini, dan ada judul serinya, kemudian ada sinopsis untuk setiap bukunya. Seperti ini cukup menarik untuk dilihat dan juga dapat memberikan informasi baru kepada pengguna. Kemudian di sebelah kiri ini ada buku terpopuler. Nah, di buku terpopuler ini contoh kita buka yang rekomendasi buku fantasy. Nah, kita akan memberikan pengertian apa itu novel fantasy, dan kita juga akan memberikan rekomendasi buku fantasy terhebat sepanjang masa. Di sini ada 3, contoh The Lord of the Rings, Harry Potter, dan lain-lain. Tapi kalau kalian mau rekomendasi yang lain, ini ada button, di situ ada tulisan lihat rekomendasi, yang dimana ketika kita tekan itu akan menuju ke artikel dari Gramedia ini. Jadi, selain kita memberikan informasi mengenai rekomendasi buku fantasy terhebat sepanjang sejarah, itu ada 3 tadi, kita juga menampilkan link yang
langsung tertuju kepada artikel lain supaya pembaca bisa mempelajari lebih lanjut. Juga terdapat rekomendasi buku fiksi terhebat sepanjang sejarah atau yang terbaik. Kemudian ada lihat rekomendasi yang bisa diklik dan akan menuntun kita kepada artikel blog dari Gramedia mengenai rekomendasi novel fiksi Indonesia dan luar atau terjemahan, sehingga pembaca mendapatkan insight baru dari artikel lain. Setelah itu, untuk coming of age, sama seperti konsep yang tadi, ada pengertian coming of age, ada rekomendasi buku coming of age terbaik, seperti The Perks of Being a Wallflower. Kemudian di atasnya kita bisa klik untuk mempelajari lebih lanjut atau mengetahui coming of age, buku-buku coming of age yang terhebat, terbaik sepanjang sejarah dari artikel lain. Dan ini cukup menarik menurut saya sendiri karena kita bisa mempelajari rekomendasi-rekomendasi buku baik dalam atau luar negeri. Lanjut ke dalam database yang kita gunakan. Kita menggunakan database dengan DB Perpus Online. Yang kita gunakan adalah tabel anggota, yaitu tabel ini yang sudah pernah diisi sebelumnya dengan data. Kemudian kita langsung ke codingannya untuk menghubungkan antara HTML yang dirender menggunakan Flash dan akan terhubung dengan MySQL. Nah, setelah di-run akan muncul link. Nah, ini adalah link tambah anggota yang tadi sebelumnya sudah kita lihat. Kita tinggal masukkan saja Fahira Tasya, contoh, username Tasya Fahira, example, terus kemudian kita masukkan password. Nah, kita masukkan password. Fitur ini tidak akan memperlihatkan password apa yang kita masukkan, tapi kita bisa memiliki opsi untuk melihat password kita nih, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan nomor telepon kita, setelah itu kita tambah anggota. Nah, akan muncul anggota berhasil ditambahkan. Ini artinya data yang kita masukkan tadi sudah masuk ke dalam database. Kita cek apakah benar sudah masuk database atau belum. Nah, ini dia data sudah masuk ke dalam database dengan nama Fahira Tasya, username, password, dan juga nomor telepon yang persis sama seperti yang kita masukkan tadi. Sebelumnya kita belum mencoba menggunakan atau memasukkan data pada aplikasi perpustakaan. Kita akan coba memasukkan aplikasi di sini. Kita coba pilih dulu buku mana yang kita ingin pinjam. Kita pinjam buku. Kita masukkan username kita yang tadi sudah kita daftarkan. Kemudian password yang sudah kita daftarkan juga di database. Kita cek apa password yang kita tadi masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga bisa copy ID bukunya. Karena ID bukunya ini cukup panjang sehingga kita bisa copy saja langsung. Kemudian masukkan username, ID bukunya, paste, terus tanggal peminjaman. Submit, dan kita sudah meminjam buku itu. Setelah itu, kita bisa kembalikan buku, username yang sudah kita daftarkan tadi, kemudian ID buku, paste, setelah itu tanggal pengembalian. Kita pilih tanggal 19 dan submit. Keluar pop-up, terima kasih telah membaca buku dari perpustakaan TEP Unpad. Kita bisa klik OK. Setelah itu, kita coba fitur login seperti ini. Kita masukkan saja username kita dan juga password kita. Untuk fungsi-fungsi yang lain, ini tidak terhubung dengan database, tetapi yang tambah anggota terhubung dengan database. Dan menurut saya, menggunakan HTML ini cukup lebih mudah dibandingkan ketika kita merendernya dengan Flash. Cukup terbatas karena kita tidak bisa menambahkan tampilan menarik seperti foto dan logo. Berikut ini merupakan
database yang kami gunakan di aplikasi sederhana perpustakaan menggunakan TK Inter. Nah, kami menggunakan 3 table. Pertama adalah table books, borrowings, dan juga member. Nah, untuk di table books sendiri ini terdapat book ID, title, author, dan juga kategori. Nah, untuk di table borrowings, kami juga membuat borrowing ID, member ID, book ID, date, dan juga is return yang akan menunjukkan apakah buku tersebut sudah dikembalikan atau belum dengan indikasi angka 0 dan 1. 0 untuk belum dikembalikan dan 1 setelah buku dikembalikan. Yang terakhir adalah members, yaitu tabel yang berisi data-data anggota perpustakaan yang ingin meminjam buku, yaitu berisi name, address, dan juga phone. Nah, setelah itu kami lanjut ke dalam coding Python yang terhubung dengan Matplotlib dan juga MySQL connector. Nah, di sini kami juga membuat TK Inter, yaitu aplikasi perpustakaan dengan TK Inter. Nah, ini adalah coding yang kami buat untuk menampilkan TK Inter, menghubungkan MySQL, dan juga membuat grafik. Setelah itu kita run untuk memunculkan jendela TK Internya. Setelah di run akan muncul jendela TK Inter seperti ini. Kita bisa geser dulu agak ke tengah supaya lebih enak untuk dilihat. Nah, untuk tampilan TK Internya cukup sederhana, diawali dengan title, bertuliskan aplikasi perpustakaan, kemudian ada kolom untuk mengisi input data anggota baru seperti nama, alamat, no HP, kemudian ada button yang bisa diklik yaitu untuk menambahkan tambah anggota, kemudian ada daftar buku yang berisi button juga tampilkan buku untuk menampilkan buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Setelah itu ada input data peminjaman yang berisi no anggota, kode buku, tanggal peminjaman, dan juga button pinjam buku ketika kita sudah selesai mengisikan apa yang ada di input data peminjaman. Dan terakhir adalah pengembalian buku, yaitu ada kolom untuk mengisi kode buku yang kita ingin kembalikan dan juga button kembalikan buku ketika kita selesai mengisikan kode buku tersebut. Nah, kita bisa langsung input data anggota baru sebagai pengguna baru. Kita masukkan nama, alamat, dan juga no HP. Setelah itu kita klik buttonnya dan akan muncul pop-up seperti ini, yaitu data anggota berhasil ditambahkan dan juga akan memberikan informasi mengenai member ID, yaitu nomor 9. Setelah itu, saat kita mau meminjam buku, kita bisa memencet tombol daftar buku. Nah, di situ ada grafik bukunya, dan ketika kita memencet tombolnya sekali lagi, itu akan memunculkan daftar-daftar buku yang tersedia di perpustakaan kami. Nah, di perpustakaan ini terdapat 30 buku yang sudah terhubung dengan database. Nah, ini juga berisikan kode buku, judul, penulis, dan juga kategori bukunya itu tersendiri. Nah, contoh ketika kita ingin meminjam buku nomor 19, yaitu buku Frankenstein. Nah, setelah itu kita bisa input data peminjaman dengan memasukkan nomor anggota atau member ID kita itu 9, kemudian kode buku kita itu 19, dan tanggal peminjamannya yaitu tanggal 6/17/2023. Setelah itu kita bisa klik button pinjam buku untuk meminjam bukunya. Dan akan muncul juga pop-up seperti ini setelah diklik pinjam buku. Namun sebelum itu, mari kita cek dulu apakah member kita sudah terdaftar di PHP My Admin. Dan ternyata kita sudah terdaftar di database dengan nama Fahira, address Sumedang, dan juga nomor telepon yang kita tadi masukkan. Kita lanjut untuk meminjam bukunya. Nah, setelah itu kita bisa proses peminjaman buku dan akan muncul pop-up sukses, data peminjaman berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu kita bisa cek apakah benar data kita sudah masuk ke dalam PHP My Admin.
Loading sebentar, maka akan keluar mengenai borrowing ID yang baru saja kita klik, yaitu member ID kita, yaitu 9, dan book ID yang kita pinjam, yaitu 19. Setelah itu, bisa kita lihat di is return, tulisannya masih 0, artinya kita belum mengembalikan buku tersebut. Setelah itu, kita ingin mengembalikan bukunya. Sebagai pengguna, kita hanya perlu memasukkan kode buku yang kita pinjam, yaitu nomor 19. Setelah itu, kita bisa klik buttonnya. Nah, setelah itu kita cek di phpMyAdmin apakah is return akan berubah menjadi angka 1. Setelah itu, kita cek dan refresh sedikit phpMyAdmin-nya, is return akan berubah menjadi 1, yang artinya adalah bahwa buku yang memiliki kode 19 telah dikembalikan. Nah, sekian untuk aplikasi kami yang menggunakan TK Inter. Tim menyadari bahwa aplikasi sederhana yang kami buat masih memiliki kekurangan. Namun, kami dengan tulus berkomitmen untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi pengembangan aplikasi ini. Terima kasih.